الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah ujian dari Allah banyak kita kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu kenikmatan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan mengikuti kajian rutin insyaallah akan dibawa ke Ustaz nanti. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa pengikutnya hingga itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah maupun yang mengikuti kajian online insyaallah pada pagi hari ini Ahad pekan ketiga seperti biasa itu kajian kita Nasrul yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Adi Muhammad Jain. InsyaAllah beliau terakhir. Mari kita sama-sama doakan beliau dengan kesehatan Allah SWT sehingga selalu memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kita semoga doakan kepada orang tua kita, guru kita yaitu Bapak Haji Warsono. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan keberkahan ilmunya dan kita semua. Dan juga tidak lupa untuk semoga kita diberikan kesehatan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an ibadihi bisidqin niyat. Ashhadu an la ilaha illallah qiyamat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah yang maha terpuji, dan kembali segala macam pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di majlis ini, baik yang hadir di masjid ini secara langsung ataupun yang di rumah, semua menjadi hamba Allah yang hammadun, menjadi Allah yang syakirin, yang asyakur. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan kepada yang kita cintai, yang kita tauladani, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Nasaihul Ibad, khususnya di halaman ke-14, 2 baris dari bawah, yaitu Al-Babus Sunai, bab yang 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa fihi, dan pada bab yang sunai ini, salasuna mau'izatan, ada 30 mau'izah atau kata-kata nasihat. Arba'atun, yang 4, akhbarun adalah beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi, dan sisanya, asarun adalah beberapa asar. Wa na'ni, dan kami maksudkan bil akhbari, dengan akhbar itu, aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari, dan dengan athar, aqwalas sahabati wat tabi'in, yaitu perkataan-perkataan para sahabat-sahabat Nabi dan para pengikut-pengikutnya. Bab yang 22 ini, di dalamnya ada 30 nasihat, kata-kata nasihat, yang itu diambil dari 4 adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sisanya adalah maqalah, athar, dan perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, semoga Allah karuniakan kepada kita taufik sehingga dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Faminhu, maka di antaranya, yakni fal maqalatul ula, maka maqalah yang pertama, minal munabbihati, daripada kata-kata peringatan, wasunaniyati, yang 22 ini, maruya, ialah hadis yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah berkata atau bersabda, khoslatani, 2 pekerti itu, atau 2 perkara, atau 2 bagian. La syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, daripada keduanya, al-imanu billah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Warnaf'u lil muslimina, yang kedua, dan memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin.
bil maqali dengan perkataan-perkataan, au bil jahi atau dengan kepangkatan-kepangkatan, au bil mali atau dengan harta benda, au bil badani atau dengan jiwa raga. Maqalah yang pertama adalah dari perkara-perkara yang termasuk peringatan, munabbihat. Kalau peringatan atau munabbihat ini berkaitan dengan ancaman-ancaman ketika kita tidak melaksanakannya. Peringatan-peringatan ini berisi bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan atau disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah nanti dampaknya adalah berupa ancaman-ancaman. Ini yang tergolong munabbihat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, la syai'a yang tidak ada sesuatu atau perkara itu, afdolu yang lebih utama, minhuma dari keduanya. Ada dua yang paling utama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah beriman kepada Allah? Karena kategori orang yang beriman itu bukan hanya percaya saja begitu saja, tapi butuh pembuktian keimanan. Keimanan juga seakar dengan kata amin, aman, dan amanah. Orang yang beriman seharusnya sikapnya adalah mereka menanggung amanah. Jika diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah salat, mereka akan menjalankan amanah itu. Tapi pernah enggak kita kira-kira menjalankan perintah Allah berupa salat, niatnya menjalankan amanah? Kami rasa jarang. Ya, padahal sholat itu diamanahkan oleh Allah. Walaupun cukup hanya dengan niat menjalankan perintah Allah berupa sholat lillahi ta'ala. Misal kita dengar, hayya 'alas shalah. Oh, ada panggilan sholat. Ya, kita mengucapkan jawaban la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hati kita berniat di dalam hati untuk menyambut panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah berupa salat. Itu sudah cukup. Karena niatnya sudah mencukupi dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tapi korelasi keimanan itu juga menjalankan amanah. Allah amanahkan berupa perintah sholat. Kita niatkan sholat itu menjalankan amanah dari Allah. Karena itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun seumur hidup sekali adalah niat menjalankan amanah dari Allah. Karena kategori orang-orang yang munafik itu salah satunya adalah ketika diberikan amanah mereka berkhianat, tidak amanah. Kalau tidak pernah diniatkan sholat itu untuk menjalankan amanah dari Allah, dikhawatirkan kita tergolong orang yang munafik di hadapan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Keimanan juga korelasinya, hubungannya adalah dengan keamanan, aman. Maka orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya sikap lahiriah dan sikap batiniyah, perilaku lahiriah dan batiniahnya membawa keamanan kepada sekitarnya. Keamanan juga korelasinya, hubungannya adalah dengan keamanan, aman. Maka orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya sikap lahiriah dan sikap batiniyah, perilaku lahiriah dan batiniahnya membawa keamanan kepada sekitarnya.
membawa keamanan kepada siapapun yang dijumpainya. Ketika kita hadir di tengah jamaah atau berjumpa dengan seseorang dari saudara kita, maka saudara kita itu ketika hadirnya kita merasa aman. Jangan dari jauh saudara kita sudah melihat kita udah mau narik diri aja. Ya. Dari jauh datang kita, orang itu sudah merasa tidak aman. Nauzubillah min dzalik. Wah, dia datang pasti mau berhutang nih. Halo? Wah, si A datang nih pasti mau minjem uang nih. Pasti mau ghibah nih. Pasti mau namimah nih. Pasti mau fitnah nih. Merasa tidak aman dirinya. Ini patut dipertanyakan keimanannya di hadapan Allah. Karena orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perilaku lahiriah dan batiniahnya membawa keamanan-keamanan. Lalu bagaimana dengan hati kita, hadirin? Benarkah sudah aman orang lain dari perilaku hati kita? Hati kita yang seringkali menganggap baik diri sendiri, orang lain kurang baik. Hati kita yang sering menganggap diri kita yang benar, orang lain belum tentu benar. Hati kita yang membicarakan keburukan-keburukan orang lain, berarti orang lain selain diri kita itu belum aman dari perilaku batiniah kita, dari kata-kata hati kita. Kalau demikian, benarkah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perilaku keimanan korelasinya juga dengan amin. Amin artinya doanya orang yang beriman itu harus amin. Artinya pula dirinya tetap mengaminkan semua doa yang baik, yang dibenarkan dan yang indah di hadapan Allah. Doanya orang-orang yang beriman dimanapun berada. Sikap hatinya adalah mendoakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang benar imannya di hadapan Allah. Jangan berdoa Allahumma rzuqni saja. Ya Allah, berikanlah kepada aku rizki. Aku lagi yang didoakan. Tapi sikap seorang yang beriman kepada Allah harusnya mereka mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman. Melihat kita berjalan, melihat ada orang yang jualan, hatinya langsung amin, mendoakan. Ya Allah, semoga rizki yang beliau terima hari ini diluaskan olehmu. Rizkinya adalah halal, rizkinya diberkahi sehingga bertambah ketakwaannya, rizkinya untuk bekal takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki batiniah pula kepadanya selain rizki lahiriah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita minta rizki, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa minta rizki yang halal. Karena kalau minta rizki saja sama Allah tanpa dibarengi minta rizki yang halal, Allah tuh Ar-Razzaq, akan memberikan rizki kalau diminta. Tapi bisa jadi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita itu, rizkinya ada yang bentuknya halal, ada yang bentuknya keharaman. Dikasih semua sama Allah. Kalau rizki yang halal yang diberikan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, maka rizki tersebut membawa hamba untuk mendekat kepada Allah, cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi kalau rizki na'udzubillah min dzalik yang diberikan oleh Allah itu berupa rizki yang haram, maka nanti efeknya menjauhkan dirinya dari Allah. Itulah istidraj. Allah kasih tapi Allahnya nggak mau dekat. Allah beri tapi Allahnya nggak mau
didekati oleh kita. Nauzubillahi min dzalik. Semakin jauh dari Allah, tapi dikasih terus sama Allah. Itu rizkinya kalau rizki yang tidak halal. Maka kalau disebutkan sesuatu yang paling utama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah beriman kepada Allah, maka kalau kita ingin benar menjadi orang yang utama di hadapan Allah, yang mulia di sisi Allah, maka lihat dan pandang diri kita, sudah benarkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang disayang oleh Allah, itu orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah keimanannya. Dan ujian itu macam-macam manusia cara menyikapinya. Ya. Kalau orang yang beriman dan benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyikapi ujian dari Allah, dirinya tidak pernah berpikiran menganggap tidak baik kepada Allah. Sisi hatinya selalu berkata, ini adalah yang terbaik dari Allah. Jikalau ada kesalahan, kesempitan, ketidakluasan, masalah-masalah dalam kehidupan, yang salah itu, yang zalim itu, yang jahat itu kita, bukan Allah, bukan semua makhluk Allah yang lainnya, tapi kitalah yang jahat itu. Kita sakit gigi, jangan salahin Allah. Ya Allah, kau telah takdirkan hamba ini sakit gigi. Jangan. Walaupun hakikatnya demikian, tapi tidak boleh menyalahkan Allah. Coba lihat kata-kata indah yang diungkapkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim, sehingga diabadikan oleh Allah. Ya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, siapa yang sakit? Aku. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan ketika Allah takdirkan aku sakit. Kalau berkata demikian berarti ada itu anggapan bahwa Allahnya berbuat zalim kalau begitu. Betul enggak? Tapi yang dikatakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, fa iza maritu, ketika aku yang sakit, berarti yang menyebabkan sakit ini bukan Allah yang berbuat zalim, bukan kuman-kuman yang telah menzalimi kita, bukan makanan-makanan yang bersalah, bukan orang yang menyediakan makanan yang bersalah, oh makanannya manis sehingga sakit gigi, oh enggak, tapi aku yang sakit, berarti menyalahkan diri sendiri. Tapi lihat setelahnya, fahuwa yashfin, tapi dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ketika sesuatu itu baik, maka selalu disandarkan kepada Allah, itulah keimanan yang sebenarnya. Maka semua yang datangnya dari Allah berupa ketentuan takdir-takdir, hamba ini selalu percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim. Apa yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita, dan Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada kita. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, kepada manusia. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ini hal yang pertama. Jadi kalau kita ingin termasuk ke dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, tergolong hamba yang utama di hadapan Allah, maka perbaiki terus-menerus keimanan yang ada di dalam hati kita. Dan iman kepada Allah itu adalah yang paling utama. Ada lagi iman-iman yang lainnya. Ya, karena rukun iman ada 6.
Kalau sudah perbaiki hubungan keimanan kita dengan Allah, bagaimana dengan keimanan yang lainnya? Keimanan dengan kitab-kitab Allah, keimanan dengan nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, hari akhir dan takdir-takdir Allah. Sudah benarkah keimanan itu semua? Coba kita lihat satu saja. Benar tidak kita meyakini adanya malaikat? Hanya sebatas lisan. Kenapa demikian? Kalau benar imannya kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah. Enggak akan tuh matanya terkesima melihat yang diharamkan. Karena tahu di samping kanannya ada malaikat kiramal katibin, raqib, atid. Karena tahu malaikat-malaikat itu mengawasinya. Kalau memang benar keimanannya kepada Allah, ya. Ketika kita mendengar ada yang wafat dari orang yang beriman, langsung kita teringat, oh nanti di alam barzakh itu ada malaikat munkar, ada malaikat nakir yang akan bertanya, maka apa yang kami persiapkan ketika masuk ke liang lahat nanti? Itu kalau benar keimanannya. Mustahil hamba itu bermaksiat kepada Allah. Andai pun na'udzubillahi min dzalik masuk ke dalam kezaliman dan kemaksiatan, dirinya langsung cepat sadarnya dan cepat bertaubat dan memohon ampunnya kepada Allah. Ya. Allah tuh maha baik hadirin. Kalau seorang hamba itu berbuat kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, langsung dicatat oleh malaikat raqib. Tapi kalau hamba itu berbuat keburukan, kemaksiatan, kezaliman, itu ditunggu oleh Allah kapan mau istighfarnya. Kalau hamba itu bermaksiat, naudzubillahi min dzalik, pada pagi hari ketika mau dicatat oleh malaikat atid alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan, tunggu. Siapa tahu nanti hambaku itu beristighfar nanti pada siang hari. Ditunggu sampai siang. Masih belum istighfar dulu. Jangan catat dulu wahai malaikat atid. Mungkin saja nanti sore dirinya beristighfar dan bertaubat kepadaku. Tunggu. Udah datang sore hari, mau dicatat sama malaikat atid, padahal sudah gemes malaikat atidnya, pengen nulis kita tuh. Tapi Allah tetap saja, nanti dulu. Mungkin saja nanti malam dia beristighfar dan bertaubat kepadaku. Mau dicatat lagi, belum juga, nanti. Tunggu sampai pagi lagi. Mungkin saja dia ada istighfar kepada aku. Maha baik Allah. Ditunggu kapan kita taubatnya. Masya Allah. Ya, maka tadi luar biasa apa yang telah kita dengarkan dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh imam kita ketika mengimami, ya, Al-Mukarram Al-Hajj Warsono rahmatullah. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah sedemikian baiknya kepada kita. Ditunggu kita kapan istighfarnya. Itu adalah merupakan nikmat yang sangat indah dan sangat besar anugerah dari Allah. Tapi benarkah kita pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisan ini dapat beristighfar kepada Allah adalah karena anugerah Allah. Hati tergerak untuk minta ampun kepada Allah karena Allah yang gerakkan itu hati. Kapan bersyukurnya terhadap istighfar? Kapan bersyukurnya terhadap ucapan-ucapan syukur kita di hadapan Allah? Maka kita lihat, sudah pantaskah kita disebut orang yang beriman kepada Allah? Yang kedua, sesuatu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wan naf'u lil muslimin. Memberikan kemanfaatan kepada muslimin, orang-orang Islam. Nah, kalau tadi iman demikian, kalau muslimin beda lagi.
Islam itu seakar dengan salamah. Ya, seakar dengan salam. Orang yang disebut muslim itu pasti sikap dan perilakunya membawa keselamatan bagi orang lain. Orang lain merasa selamat kalau dekat kita, kita cirinya udah muslim. Orang lain tidak kita nerakain, tidak kita kafir-kafirin, tapi kita perhatian terhadap makhluk Allah, kita masukkan mereka ke dalam keselamatan di hadapan Allah. Assalam. Kita melihat ada yang berbuat maksiat, kita doakan keselamatan baginya, itu muslim. Ya, perilaku seorang yang muslim juga itu selalu menebarkan salam. Kita sudah benar belum disebut orang Islam? Ya. Perilakunya membawa kesejahteraan. Siapa yang di dekat kita sejahtera? Ini ada orang pinjam duit dimarahin, bukan dicarikan solusi. Betul? Kalau kita tidak mampu meminjamkannya, berikan solusi. Minimal yang membuat hatinya itu tidak sedih lagi. Hatinya selamat. Itu orang yang Islam benar. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita memberikan kemanfaatan kepada muslimin itu adalah sesuatu yang paling diutamakan di hadapan Allah. Tergolong sesuatu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Nah, kita lihat nih, sudah berapa banyak kita bermanfaat untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya Quran dan hadis. Ya, taraktu fikum amroini, ku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu abadan, tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya itu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummati. Umatku, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, sebelum wafat siapa yang dipanggil? Ummati. An-nisa. As-salah. Itu diwariskan tuh. Berarti kita harus menjaga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau muslimin. Kita perhatian kepada mereka dari sisi lahiriah dan batiniyah. Kita memberikan banyak kemanfaatan untuk muslimin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi lahiriah batiniyah. Kita banyak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ya. Ada yang berbuat maksiat, jangan kita yang pertama kali timbul adalah sikap menyalahkannya, menganggap rendahnya. Jangan, itu bukan sikap seorang yang muslim, bukan. Tapi apa yang bermanfaat untuk dirinya dari kita. Kalau kita bisa merubahnya dengan kekuasaan, rubah dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisan, nasihati dirinya. Kalau nggak bisa juga, minimal hatinya menghadap kepada Allah. Itu apa yang kita berikan manfaat untuk mereka. Di Indonesia sekarang nih, yang lebih banyak itu fuqaha, ahli fikih. Sehingga mindsetnya itu hukum. Hukamanya mulai sedikit. Kalau fuqaha, ya, fuqaha itu adalah fikih oriented, pasti akan ke hukum terus. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Padahal al-haqqu mir rabbik.
Yang paling benar itu ya apa kata Allah, bukan apa kata kita. Bukan apa kata pemahaman agama kita. Hukamanya udah mulai sedikit. Siapa hukama? Dokter hati yang faham menuju cara mendekat kepada Allah, ahli dalam hikmah-hikmah kebijaksanaan, tidak mudah menyalahkan orang lain, sudah mulai timpang. Ya. Kalau seimbang itu yang baik. Dari sisi syariatnya banyak, dari sisi hakikatnya banyak. Ya, fuqahanya banyak, hukamanya banyak. Itu seimbang. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak seimbang salah satunya saja, nanti yang ada mudah menyalahkan orang lain. Sedangkan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kau ingin menjadi orang yang utama di hadapan Allah, banyak berikan manfaat kepada manusia, bukan menghukumi manusia. Faham ya? Insya. Maka ilmu itu jangan picik kita. Jangan dari satu sisi saja, tapi banyak ilmu. Maka kewajiban menuntut ilmu itu sampai akhir hayat tuh, karena ilmunya Allah sangat luas. Dan belum tentu ketika kita sudah mendapatkan ilmu kita bisa melaksanakannya. Maka minta kepada Allah anugerah taufik, sehingga Allah anugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan hidayah berupa ilmu dan irsyad dari Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemanfaatannya dari sisi apa saja? Bil maqali, dalam ucapan-ucapan. Kita lihat nih, kita introspeksi diri kita nih, karena sekarang kan lagi hijrah ya, betul enggak? Kalau momen Muharram tuh identik sekali dengan hijrah. Udah lama ngajinya, hadirin 37 menit, terusin jangan. Alhamdulillah. Dikit lagi ya. Ya. Benarkah ucapan-ucapan kita itu mengandung kemanfaatan bagi muslimin? Jadi kalau mau ngomong tuh difikirkan dulu. Jangan langsung asal ngomong saja. Apakah perkataan yang terlontar dari kita akan menyakiti kaum muslimin? Atau sebaliknya memberikan kemanfaatan? Atau perkataan kita sia-sia saja, tidak bermanfaat, tidak menyakiti. Padahal da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragu-ragukan olehmu, kata baginda Rasulullah SAW. Kita langsung nih, kalau mau ngomong biar nggak ragu-ragu ini manfaat atau tidak, ini salah atau tidak, ini sia-sia atau tidak perkataannya. Jadi jangan langsung ngomong, difikirin dulu. Kita tafakuri dulu. Oh, perkataan yang bermanfaat adalah yang membawa siapapun yang kita ajak bicara mendekat kepada Allah, bertambah takwanya kepada Allah, bertambah cintanya kepada Allah. Karena kategori manfaat itu yang demikian. Segala sesuatu yang membawa mendekat kepada Allah, bertambah ketakwaan kepada Allah, bertambah takutnya kepada Allah, bertambah cintanya kepada Allah, itulah yang manfaat namanya. Omongan kita kira-kira membawa orang lain yang kita ajak bicara itu mendekat kepada Allah atau tidak? Menyakiti hatinya tidak? Kita pikirkan dulu. Inilah dua hal yang merupakan sesuatu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au biljah, atau dengan kepangkatan-kepangkatan. Kalau kita jadi imam, jadi pemimpin masyarakat, ya, RT, RW, lurah dan lain sebagainya misalnya, benarkah kepemimpinan kita itu membawa kemanfaatan untuk umat muslimin? Ya, biljah, jah itu kepangkatan. Apa pangkat kita di masyarakat? Kalau kita hanya sebagai
kepala rumah tangga, apa manfaat kita untuk keluarga kita? Difikirkan. Kalau jadi RT, apa kemanfaatan untuk rakyat RT kita? Demikian selanjutnya. Karena salah satu bencana di dalam agama, ya, afatuddin, bencana dalam agama, salah satu, ada 3 kata baginda Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Imamun jairun, imam yang selalu berbuat kezoliman. Pemimpin masyarakat yang menzolimi rakyatnya, itu adalah bencana di dalam agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau kita menjadi pemimpin walaupun di rumah sendiri, apa yang bermanfaat untuk keluarga kita? Demikian selanjutnya. Au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan anggota tubuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah luaskan rizkinya, dan yang semua mengaminkan juga diluaskan oleh Allah rizkinya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah terlalu lama. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan ilmu anugerah dari Allah pada hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam yang sempurna di hadapan Allah, iman yang sempurna di hadapan Allah, ihsan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua juga menghadiri yang offline atau online bisa mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang tadi disampaikan. Baik, kita tutup kajian pagi hari ini dengan istighfar karena kita tidak berbuat kesalahan atas perilaku kita yang kasar yang tidak kasar dan sengaja yang berbeda. Dan kita berikan doa pada ini. Astagfirullah.